Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan diklat kita. Bapak Ibu calon pengawas, mudah-mudahan nanti lulus. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat dan selalu jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita saat ini pada kegiatan ST1. Sudah kegiatan yang pertama tentang pembentukan karakter. Nah sekarang kita pada materi tentang supervisi akademik ini kita merefleksi apa yang sudah kita kerjakan pada saat OJT 1. Pada saat OJT 1. Baik, pada saat OJT 1 dengan pendalaman materi yang akan kita kuasai. Oke, sekarang kita tanya dulu, kita kembalikan ingatan kita dulu Bapak Ibu. Ada berapa materi yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang pengawas yang profesional pada saat ini? Ya silakan, ada yang tahu? Ada yang ingat? Di OJT 1 kan sudah ya? Ada 5. Oke, bagus, 5. Apa aja? Yang pertama tugas pokok tupoksi dan kode etik pengawas. Oke, yang kedua supervisi manajemen. Yang ketiga supervisi akademik. 4 betul tadi Pak? Litbang. Ya, maksudnya litbang. Yang satu ada masih ketinggalan. Supervisi pendidikan. Evaluasi Evaluasi pendidikan. Terima kasih. Baik, jadi ada 5. Pada pertemuan ini kelima materi itu akan kita refleksi dan itu sudah dikerjakan pada saat di OJT 1. Kerangka proposal penelitian tindakan sekolah dalam implementasi yang dikerjakan pada saat OJT 1, kita ada menemukan permasalahan pembelajaran. Masih ingat ya? Kita ada menganalisis permasalahan pembelajaran. Nah, tindak lanjutnya akan kita lakukan pada IST 1 ini. Oke, sekarang permasalahan pembelajaran yang kita analisis dari studi kasus kemarin itu tentang kinerja guru atau kinerja kepala sekolah yang merupakan sumber permasalahan. Iya, di sekolah saya memperbaiki guru ya. Sumber permasalahan kemarin di OJT 3, di OJT 103. Kalau menurut Bapak seperti apa Pak? rendahnya kemampuan siswa. Rendahnya kemampuan siswa. Oke, rendahnya kemampuan siswa berarti proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan oleh guru. Nah, kita sudah sepakat kemarin bahwa proses pembelajaran akan diperbaiki. Berarti kita akan menolong guru, bukan menolong kepala sekolah. Dalam arti langsung ya. Nah sekarang untuk menolong, membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran, itulah kita memerlukan melakukan supervisi akademik. Kita lakukan supervisi akademik. Nah, dikuasai, tapi bagaimana cara mengerjakan tugas guru? Jadi ada 2. Ya. Baik, sampai di Untuk menolong guru tadi, maka kita buat perencanaan. Kalau guru membuat RPP, maka pengawas membuat RPA. Rencana pengawasan akademik. Lalu kita nanti akan mencoba melaksanakan supervisi akademik. Tadi sudah ya, saya lakukan kita. Kemudian yang kedua, refleksi materi, pendalaman materi OJT 1 sudah tadi kita lakukan. Kita sudah analisis permasalahan kemarin. Kemudian sebelum mengidentifikasi kita diskusi hasil refleksi nanti akan kita lakukan. Lalu diskusi gagasan inovasi ini belum kita lakukan kalau di tahap
nanti mengerjakan tugas. Keenam, Salah satu presentasi, kita rencanakan mengerjakan adalah tugas. membuat Ketujuh, dan kita simulasikan. masalahnya bisa saja kita ambil dari identifikasi Nanti akan kita lihat bagaimana materi supervisi yang sudah didalami pada kegiatan OJT 1. Ini tugas 10 yang merupakan kajian nanti. Bisa Ibu pelajari. Dua di antara 6 tersebut adalah supervisi akademik dan supervisi Tugasnya mana itu dia. Jadi berangkat dari supervisi akademik dan supervisi manajerial ini, Bapak dan Ibu bisa membuat PTS. untuk bisa Kalau di supervisi menyelesaikan akademik itu tugasnya, standar yang bisa dijadikan masalah dalam apakah PTS kita adalah masih tetap SKL, pada standar kegiatan isi, OJT, standar proses, dan standar nilai. kegiatan OJT 1 Kalau 3, di Tentang mana supervisi manajerial, kita hal yang melakukan bisa dijadikan identifikasi masalah masalah adalah standar pembelajaran, pengelolaan, kemudian kita berikan solusinya, pendidik dan tenaga lalu pendidikan, kita standar sarana membuat prasarana, rencana dan standar inovasi pembelajaran. pengawasannya. Jadi nanti fokusnya kalau supervisi akademik itu Sekarang kita ke penugasan 1. Sudah ada kelompoknya? Jadi Bapak Ibu Sudah kalau ada? mau bikin proposal PTS, Oh, sudah terbentuk kelompok. Tuh, yang sudah terbentuk kelompok. ragu apabila termasuk standar di sini berarti itu Silakan sebagai Bapak Ibu permasalahan di dalam mengerjakan PTS. Ya, tugas baik. Sampai di sini pada ada yang mau ditanyakan dulu? tugas Silakan Bapak dan Ibu. 06 Kalau tidak ada membuat nanti saya yang bertanya. RPA. Silakan ya, 10 menit. Pak Pri, ada yang tanyakan? Boleh juga tenaga perpustakaan, boleh juga laboran, boleh juga paman di sekolah dan lain-lain. Ya. Yang penting dia berupa guru dan tenaga kependidikan. Cuma ciri khas dari PTS itu adalah adanya siklus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan dulu lah. Semua. Baik, kami dari kelompok supervisi dengan anggota ada Saripudin, ada Awanuddin dan Akhiruddin. Kemudian di sini kami berdiskusi. Iya, dan Salahuddin juga. Di sini kami mencoba berdiskusi tadi. Dari hasil diskusi kami peroleh, bisa kita lihat di layar. Yang pertama, dari aspek masalah yang kami tinjau di sini adalah sebagian besar guru lebih banyak ceramah dan jarang menerapkan metode kreatif dan inovatif di dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan bimbingan kelompok dan pendampingan individu. Skenario kegiatannya kira-kira begini. Kita bagi ke dalam 3 kelompok: pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, pertama kita melakukan supervisi kunjungan kelas saat guru melakukan proses pembelajaran. Setelah itu kita buat catatan-catatan tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan guru. Kita catat di sini kekurangan-kekurangan dalam menerapkan metode kreatif dan inovatif. Selanjutnya, kita lakukan wawancara dengan guru untuk mendapatkan informasi awal tentang kesulitan yang dihadapinya dalam menerapkan metode kreatif dan inovatif. Selanjutnya, membuat kesepakatan tentang agenda pengawasan yang dilakukan. Nah, setelah kegiatan pendahuluan ini disepakati selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dalam kegiatan inti. Di sini yang pertama kita menjelaskan catatan kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Jadi kita panggil gurunya, kita jelaskan ini kekurangannya sewaktu pembelajaran kemarin. Setelah itu kita tentukan teknik bimbingan bersama guru. Artinya apa dia yang senang. Karena konsep supervisinya nanti tidak memberikan suatu beban bagi guru kita.
Berikut mendiskusikan tentang prosedur atau langkah-langkah dalam menerapkan metode kreatif dan inovatif yang baik sekaligus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dasar mengajar guru. Selanjutnya masih dalam kegiatan inti, kita melakukan pendampingan secara individu terhadap guru dalam praktek proses pembelajaran. Nah, di akhir kegiatan, di kegiatan penutupnya kita melakukan review bersama dengan guru dari hasil pertemuan kita tadi. Lalu kita berikan penguatan-penguatan tentang langkah-langkah dalam menerapkan metode kreatif dan inovatif dan menyepakati agenda selanjutnya. Nah, sumber daya sini kita pakai KI dan KD mata pelajaran, metode-metode yang ada dalam pembelajaran, model pembelajaran, panduan dan penggunaan metode model pembelajaran. Kita pakai guru model itu sendiri sebagai sumber daya yang kita berikan bantuan. Kemudian contoh pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang kita ambil dari YouTube sebagai model untuk perbandingan bagi guru tersebut. Lalu nanti kita berikan penilaian, nanti instrumennya ada terlampir, rencana tindak lanjut, nanti mungkin guru itu kita berikan bimbingan individu, supervisi klinis dan supervisi klinis. Itulah kira-kira RPA yang kami diskusikan dari kelompok supervisi. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salah satu tetapi apabila sampai siklus 2 masanya sudah selesai, kenapa jadi kita membuat RPA? Awalnya dari identifikasi masalah pada saat kita melakukan EJT 1 sudah kita temukan, berarti ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Maka sebagai pengawas kita tidak akan membiarkan hal tersebut dan si guru ini harus dibantu. Lalu kita buatlah RPA. Baik, sekarang sama-sama kita cermati apa yang ditampilkan oleh salah satu kelompok ini akan menjadi acuan atau contoh bagi Bapak Ibu nanti bila sudah menjadi pengawas. Setiap kita akan melakukan kegiatan atau tindakan pengawas, kita akan melakukan rencana pengawasan. Nah, sekarang apakah dari contoh tugas ini ada yang harus kita tingkatkan lagi? Ya, silakan Ibu Devi. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Ruang lingkup pengawasan akademik. Saya masih ingat Untuk masalah mendeteksi kita yang identifikasi oleh kompetensi gurunya kan gitu tadi itu ya. Nah, jadi barangkali ini agak berbeda sedikit. Jadi mungkin sebagian besar guru lebih banyak ceramah dan jarang menerapkan metode kreatif dan inovatif itu mungkin kita sedikit perbaiki mungkin Ibu ya. Apa yang akan kita Jadi lakukan? Kita akan membantu sehingga guru yang belum mampu tujuan ini akhirnya menjadi kita kalau dia seperti ini kan masalahnya guru, ini kan salah satu sementara masalahnya adalah siswa. Hasil belajar siswa rendahnya hasil belajar siswa yang salah satu yang disebabkan karena gurunya belum mampu untuk menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi barangkali di kalimatnya saja kita perbaiki. Berikut di tujuan juga meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode kreatif dan inovatif kan begitu. Ini kan format rencana pengawasan akademiknya. Tujuannya meningkatkan hasil belajar siswa melalui kan mungkin barangkali seperti itu. Terima kasih Ibu Devi. Mungkin kita keluar sebentar Pak ya. Mungkin kita keluar dulu dari bermain peran ini. Memang kalau yang kelompok kita mengerjakan kan karena terbagi tadi sehingga tidak sinkron. Nah, mungkin ini dari kedua itu ya belum sempat. Ya. Tapi kita melihat esensinya. Apapun masalah atau aspek yang diangkat
belum memenuhi ketentuan yang itu berlaku di masalah harus kita. sejalan dengan Ya, tujuan, masalah real, indikator, masalah nyata dan yang terjadi di skenario sebuah bidang kegiatan. Bapak, kan? Sehingga Itu bisa kalau diangkat. kita menemukan satu masalah Ya. lagi, misalnya Kemudian tentang tentang kurangnya pendidikan. kemampuan guru Oh, belum ada menyebabkan tim khusus nilai yang siswa diberikan rendah, kepala sekolah dalam ini mengawasi kita pelaksanaan buat dalam lagi satu satu RPA. tahun. Boleh kita baca Dari terlebih. masalah Yang jelas ini, esensinya kita berpikir dalam membuat bagaimana RPA, supaya yang aspek tadinya belum masalah ada, itu sejalan dengan yang tujuan, tadinya belum sejalan dengan memenuhi indikator, dan sejalan kita dengan lakukan kegiatan satu action. pendahuluan. Kan tadi kreatif Jadi action ya. dari tadi Satu itu action. ya, ternyata kita Sehingga banyak menemukan masalah masalah itu dari bisa Pak di- Ferry itu mengambil masalah. Saya yakin Capek ya? Ibu pengalaman soal Bapak Amin. Ya. belum Saya kira ditulis sudah cukup, Pak. saja. Namun demikian Sudah melakukan perlu semua. kita diskusikan Ada bersama masalah bahwa naluri ya. yang pertama di skenario Sebagai kepala sekolah, di kegiatan karena suatu supervisi dia akan ada 3, sebenarnya ada pra, ada supervisi dan ada tindak lanjut hasilnya. Ini di kegiatan pendahuluan harusnya ini langsung melakukan supervisi kunjungan kelas. Dia seharusnya ada dulu menyapa sebagainya. Kegiatan itu juga demikian. Kemudian di penutup ini saya kira ini diskusi perlu ada Pak Ferry di kelompok 6 di penutup. Di penutup saya belum kelihatan bahwa itu ada refleksi dan feedback. Dia itu beda refleksi dengan feedback. Kalau refleksi dari guru yang bersangkutan yang kita supervisi, kalau feedback penguatan dari kita. Di sini di tugas yang dikerjakan oleh Pak Ferry belum kelihatan. Nah ini saran saya karena kenapa? Ini untuk kita semua juga nanti kalau sudah jadi pengawas sekira. Nah, gitu Pak Ferry. Akan melaksanakan dari tugas kegiatan satu ya. supervisi akademik Pada itu ada identifikasi pra observasi, ada observasi, dan ada tahap pasca observasi. Ya. Nah, cuma mungkin yang ingin kita rincikan sedikit Jadi nanti latar pada belakangnya tahap ambil saja pra dari Ya, observasi itu tidak Kan ada tiba-tiba beberapa ya. kita Langsung. ujung-ujung masuk ke ya. kelas. Nah, Bahkan jadi kalau biasanya yang nih muda, yang harus dilakukan dia apa? yang sudah Kira-kira melakukan Bapak Ibu wawancara masalah wawancara kepada guru. Sebelum itu, pengawas datang ke sekolah. Iya. Pengawas datang ke sekolah sebelum ke kemudian guru perumusan pengambil guru. masalah Kepala sekolah dulu. Kepala sekolah. Ada kepala Izin. sekolah. Iya. Yang pertama izin. Nanti kepala sekolah kan kaget. Ini ada apa? Pengawas tiba-tiba datangi guru. Ya, jadi di pra observasi kita datang ke sekolah, izin menemui kepala sekolah, mengungkapkan tujuan apa yang akan kita lakukan. Setelah itu baru kita berbincang-bincang dengan guru. Mungkin gurunya takut kalau tidak dipanggil oleh kepala sekolah, dia mungkin marah atau alasan apa. Iya. Nah betul. Yang kedua adalah membuat kesepakatan dengan guru. Jadi membuat kesepakatan dengan guru ini pun kita menggunakan pendekatan. Nah nanti di materi kan ada pendekatan. Kalau misalnya beberapa guru ada pendekatan. Ya. Setelah itu mungkin pendekatannya tujuan penulisan kita sudah jelas, kemudian apa yang akan kita akan bercerita ada model bagaimana kita artistik, melakukan kegiatan di siklus ada 1, model klinis kemudian yang melakukan sering kegiatan di kita siklus 2 sampai terjadi perubahan. lakukan, misalnya adalah supervisi kegiatan klinis. Kalau kita kalau datang bermasalah lengkap dengan instrumen, diselesaikan, data akhirnya yang bisa cukup, kemudian lalu kita analisis dan kita ambil kesimpulan, ya. maka Baik, Bapak Ibu, kita itu lanjutkan ya. merupakan contoh model Kita lanjutkan bab 2 sekarang. pendekatan, model pengawasan, yaitu model Landasan teori dan kajian saintifik. pustaka. Jadi Bapak Ibu, Tapi kalau kalau landasan memang teorinya gurunya nanti Bapak itu Ibu parah tentang supervisi betul, akademik, tentu saja dia harus perlu tahu tentang pendekatan secara supervisi akademik. langsung Ya. individu, Itu yang tekniknya teknik pendekatan Terus misalnya secara individu, Bapak Ibu maka
kita akan menggunakan lakukan supervisi supervisi. klinis. solusinya misalnya berupa IHT, tentu saja Bapak Ibu harus menjelaskan tentang IHT kepada Itu atau kita teori masuk yang mendasari apa yang melihat praktis. proses Jadi intinya adalah pembelajaran. pada landasan teori dan kajian Nah, pustaka jadi ini proses kita pembelajaran menjelaskan kita tentang lengkapi masalah, diri kita sebagai pengawas itu teori-teori dengan yang menjadikan masalah instrumen. yang kita temukan Dengan instrumen. dan teori-teori Nah, dari terus solusi yang kita temukan. sudah selesai proses Lanjut, pembelajaran, tinggal sedikit ya kita lanjut ke mau bab 3 nanti langsung sebelum Bapak Ibu pasca mengerjakan tugas 10. observasinya boleh. Pada bab 3 ini ada Sesuai dengan metodologi kesepakatan di awal. penelitian, ada setting, Mau nunggu penelitian di nanti-nanti tempat, dulu ya, atau tempat mau di nunggu mana ajakan dilakukan, gurunya kapan nanti dilakukan, sebentar tunggu jumlah ya. sekolah yang Kita bisa yang membuat mau kesepakatan. diperbaiki itu berapa Apa sekolah, yang kita lakukan di gurunya pasca berapa jumlahnya ya. observasi Bisa juga berdasarkan diberi keterangan data mungkin kita geografis masuk di sekolah-sekolah. proses pembelajaran Karena tadi. bisa saja itu menjadi faktor Pertama, kenapa sekolah tersebut beda dengan Yang pertama sekolah kita lain. lakukan Nah, tidak kemudian yang kedua boleh ada desain atau langsung prosedur Bapak Ibu penelitian. tadi mengajarnya Nah, di sini sudah mulai masuk ya Inilah instrumen saya. siklusnya. Ini masih kurang, ini masih kurang. Prosedurnya Tidak kita boleh tadi seperti ada itu. 4 ya untuk satu Tapi siklus. yang dilakukan Dari adalah perencanaan, pertama kita harus tanyakan pelaksanaan, pengamatan perasaan pengumpulan Bapak data, dan Ibu tadi mengajar supervisi. gimana? Dari teknik Bagaimana pengumpulan tujuannya, datanya, bagaimana prosesnya? menggunakan Kita apa? Silakan dapat dari menggunakan dia. teknik presentasi mungkin. Kalau masih ada sekaligus kurang, dengan teknik tidak sesuai analisis dengan data yang catatan kita, sederhana, ya. baru kita Yang kasih sudah tercapai masukan. Nah, dibandingkan itulah dengan yang belum skenario tercapai. pada Nanti bisa terlihat apakah itu efektif atau tidak solusi yang skenario pada RPA seperti itu. ya, Untuk isi membuat proposal. RPA, Bab 1, satu kali bab tindakan, 2 dan satu RPA, satu kali tindakan, satu RPA. silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu sudah mulai merasakan bagaimana kira-kira kalau jadi pengawas? Iya. Tanggung jawabnya besar. Ya, tapi kita harus bangga jadi Ya, pengawas. kalau Karena sudah untuk selesai perbaikan. penelitiannya, berwujud laporan, Baru kita ke tahap pasca operasi. Kok pasca operasi? Pasca observasi. Operasi sesar. Aduh, Mas. Operasi sesar. Ini Bu, nah itu Bu sudah instrumen itu kita lihat sama-sama Pak ya. bukan yang pelaksanaan. Nah, jadi Ini pasca. Kita paksa. kita juga selalu punya panduan atau punya instrumen. Kita saksikan ya, Bapak Ibu, presentasi dari teman kita. Nah, oke, ini yang ditanyakan pada pernah pasca dibuka. observasi. Pak yang langsung. Cari materinya lengkap. Bagaimana untuk pembuatan RPP kira-kira RPA Bapak Ibu siap? Insya Allah. Oh, itu Ingat, baru. setiap masalah perlu diambil tindakan perbaikan atau pembinaan, selalu kita siapkan RPA. Jadi berarti jadi guru bukan berarti berhenti membuat perencanaan. Iya. Ya, Tugas berikutnya 02 ya, OJT 1. sudah selesai 06. Ya. Lanjut. Sebentar Bu, ketika kita di guru dulu kan kita membuat RPP-nya kan ada dasarnya Permendikbud nomor 22. Sementara untuk kita di pengawas ini ada dasar intermediate buat RPA-nya. Si pengawas melakukan tahap pra observasi. Wawancara. Ya, kemudian gantian nanti nanti di tahap observasi sama-sama kita melihat video pembelajaran. Kemudian di kegiatan pasca observasi itu kembali melakukan simulasi. Jadi satu kelompok 2 orang, ada yang berperan sebagai pengawas, ada yang berperan sebagai si guru. Itu untuk memenuhi tagihan tugas 07. Ya, nah jadi boleh ditentukan, boleh disiapkan Bapak Ibu siapa yang jadi pengawas, siapa yang jadi guru yang akan melakukan supervisi akademiknya. Baik. Kita tidak membahas tentang sanksi. Apa itu reward? Istirahat. Demikian